Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat habibina wa tabibi qulubina qurratu a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baiti ajma'in. Thumma ila hadrat ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wa qurra'il mukhlasin wal muhaddithin wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Azrail alaihi salam. ثم إلى حضرة بقدر أبناء سعد مسلم ثم إلى حضرة شعب القدر الجيلاني قدس الله أسرع ثم إلى حضرة جامع أولياء فترة خصوصا أولياء تسعة ثم إلى حضرة من أجازان الإمداد ثم إلى حضرة شيخنا بيخل المقلان شيخنا من مدرك المدرب شيخنا من مخزل الربيع شيخنا من إسان بس شيخنا من حمد السران شيخنا من مرسل المرن شيخنا من بستمران شيخنا من زينة المتزار شيخنا من منور الربيع شيخنا من عبد القادر محمد شيخنا من متأجر النصب شيخنا من مفيد مسجد شيخنا من اسم الحنفنا شيخنا من أرون القدس شيخنا من مواندركم شيخنا من رد عبد الفتاح مونسري شيخنا من عبد القبير سرات مونسري شيخنا من عبد الفتاح شيخنا من محاسد بقمدر شيخنا من مستقبل نفس البدع شيخنا من عبد الجلال مستقبل بدع شيخنا من ولي بهم مخلص بجنة شيخنا من سليم بدر شيخنا من بكر مسلم شيخنا من شيخ عبد الرحمن مقبول شيخنا من مستقبل وسنتو شيخنا من شمس الجبان شيخنا من ذا شبيبان شيخنا من عبد الرحمن الجبان شيخنا من غزالي ملو شيخنا من إمام دمد ملو شيخنا من زوري قرن بقى شيخنا من معصوم جوهري شيخنا من بحق المرزق شيخنا من إمام يحيى محروس شيخنا من عبد الله باقي شيخنا من ضهير مرزق شيخنا من أحمد إدريس مرزوقي شيخنا من إمام عبد العزيز شيخنا من عبد العزيز منصور شيخنا من إمام الزبير شيخنا من مفتوح قصد البر شيخنا من أحمد عبد الله زين شيخنا بهي عبد الخالق رضوان شيخنا بهي عن استقبال وزيد خصوصا مثل حضرتي روحنا دي جميع شيخنا الأحياء خصوصا روحنا دي شيخنا عبد السلام سنتي روحنا دي شيخنا بهي محمد أنور منصور وروحنا دي شيخنا بهي عبد الله كفى به محروس وروحنا دي شيخنا يعني وروحنا دي شيخنا زمزم وروحنا دي شيخنا أخلص ثم إلى حضرتي روحنا دي جميع شيخ الربيع ثم إلى حضرتي جميع شيخنا جميع سيدنا جميع شيخهم وسيدهم وأبائهم وأمتهم ورسلهم وفروعهم ومن انتسب إليهم المنتهى ثم إلى حضرة ingkang ringkes kitab Nurul Yaqin Syekh Umar Abdul Jabbar Allahumma a'ad alim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu utawi iki iku mertelake bab utawi iki iku mertelake taun senes bab iki. As-sanatu utawi iki iku mertelake taun al-ula kang pertama minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi. Binaul masjidi rupane bangun masjid asy-syarifi kang mulya badul adhani lan kawitane adzanu fajri Ramadan lan adzan ing dalem fajare wulan Ramadan adzanul jumu'ati lan adzan dina Jumat fisanati ing dalem taun al-ula kang kawitan minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi bana bangun sapa Rasulullah masjidahu ing masjide Rasul asy-syarifa kang mulya wa qad amila lan temen-temen nyambut damel sapa Kanjeng Nabi binafsihi kelawan awak dhewene Kanjeng Nabi liuraghiba supaya nyenengake sapa Kanjeng Nabi al muslimina ing pira-pira wong Islam fil amali ing dalem nyambut gawe. Bab yang pertama, tahun yang pertama, as-sanatul ula minal hijrah, tahun yang pertama dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan tentang binaul masjidis syarif, tentang membangunnya Rasulullah
pada masjidnya yang mulia. Badul adzani juga tentang adzan yang pertama. Adzanu fajr Ramadan juga tentang adzan pada paginya bulan Ramadan. Adzanul Jum'ah tentang adzan hari Jumat. Pada tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membangun masjidnya yang mulia. Waqad amila binafsihi, pada masa membangun itu Rasulullah ikut bekerja juga. Maksudnya bekerjanya itu ikut bekerja. Waqad amila binafsihi itu Rasulullah ikut mengerjakan. Untuk apa kok Rasulullah kok ikut-ikut mengerjakan? Liyuraghibal muslimina fil amali, supaya orang-orang Islam pada waktu itu juga semangat olehnya bekerja. Karena seperti ini, Nabi saja ikut bekerja, mosok aku ya ora, kan ngoten. Nabi saja ikut mengerjakan, masa sih saya malah tidur-tiduran di rumah, kan ngoten. Jadi kenapa Rasulullah itu ikut terjun kerja? Karena yaitu tadi, supaya orang-orang Islam itu semangat melakukan pekerjaan, yaitu membangun masjid. Wa fiha, lan ing dalam as-sanatil ula minal hijrah. Wa fiha, lan ing dalam as-sanatil ula minal hijrah syuri'at dan syari'atake. Syuri'at dan syari'atake opo al-adhanu adhan. Liyunabbiha supaya ngelingake apa adzan. Liyunabbiha supaya ngelingake apa adzan al-ghafila ing wong kang lali. Al-ghafila ing wong kang lali. Wa yudzakkira lan ngelingake apa adzan as-sahi ing wong kang lali. Liyakuna supaya ana apa al-ijtima'u dadi kumpul iku aman kang rata. Jadi pada tahun pertama Hijriyah atau dari hijrahnya Rasulullah itu mulai disyariatkannya adzan. Tujuannya apa? Liyunabbihal ghafil, supaya orang-orang yang sedang lupa. Al-ghafil itu lupa, itu ingat pada tanggung jawabnya. Wa yudzakkira sahi, juga mengingatkan kepada orang-orang yang sedang lupa, itu ingat akan kewajibannya. Dan supaya perkumpulan itu menjadi merata. Di dalam syarahnya dikatakan begini. Istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam asbahu fima yaf'alu idza awanus sholati. Faqala ba'dhum narfa'u rayatan. Faqala akharun nash'ilu naron ala murtafi'in. Pada waktu itu Rasulullah musyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara mengikatkan orang-orang ketika sudah jatuh waktu sholat. Para sahabat ada yang mengatakan, wah ini mengangkat bendera saja Rasulullah, dan yang lainnya itu mengatakan membakar atau menyalakan api saja pada ketinggian ya Rasulullah, dan lain-lain. Tapi dengan usulan-usulan itu Rasulullah tidak setuju. Falam yuafiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ala ra'yil akhir. Fakana ahadul munadina bihi Abdullah bin Zubair.
Fa bainama huwa bainan naim wal yaqdhan. Hanya yang diterima Rasulullah yaitu pendapat yang paling akhir. Pendapat yang paling akhir yaitu pendapatnya yaitu disyariatkannya adzan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan wazada lan nambahi sapa Bilalun sahabat Bilal fi adzanis subhi ing dalam adzane salat subuh. Ditambahi as-sholatu khairum minan naum ing lafat as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu utawi salat iku khairun luweh bagus minan naumi tinimbang saking turu. Ditambahi marrotaini kelawan rong ambalan. Fawafaqa alaiha mongko setuju alaiha ing ziyadah yaitu ziyadatu as-sholatu khairum minan naum tadi. Fawafaqa mongko setuju alaiha ing atase ziyadah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada azan salat subuh, Bilal menambahkan dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Maka fawafaqa alaiha Rasul, maka Rasulullah setuju dengan apa yang ditambahkan sahabat Bilal tadi. Wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajr Ramadan bi adzanaini. Nomor 4. Wakana lan ana sapa ar-rasulu Rasulullah iku ya'muru perintah sapa Rasulullah fi fajri Ramadhana ing dalam fajare wulan Ramadan bi adzana ini kelawan adzan loro. Awaluhuma utawi kawitane adzana ini iku yunabahu den elingake bihi kelawan adzan awal sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang lali hatta yatanabbahu sehingga padha nglilir sapa al-ghafilun lisahuri maring lakoni sahur. Wasani utawi adzan kang kaping pindho iku lisholati krana salat subuh. Pada paginya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk adzan 2 kali. Yang pertama itu untuk mengingatkan mereka yang masih tidur supaya bangun, sehingga untuk melakukan makan sahur, karena sahur itu hukumnya sunnah. Jadi diingatkan dulu dengan adzan yang pertama. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, jarang sekali ada masjid adzannya 2 kali, niku jarang. Yang pernah saya dengar itu di Tulungagung di Pondok Mangunsari dulu. Tapi sekarang masih mungkin karena dulu saya mondoknya di sekitaran Mangunsari itu, jadi ketika Mangunsari adzan yang pertama itu pasti dengar. Terus adzan yang kedua itu untuk sholat. Untuk sholat subuh. Kalau adzan yang pertama itu mengingatkan bahwa sudah tiba waktunya sahur, tapi untuk adzan yang kedua itu mengingatkan sudah masuk waktunya sholat subuh. Wa kana lan ono apa adzanul jum'ati, adzane dina Jumat iku wahidan siji min ahdir rasuli awit saking zamane Rasulullah ila khilafati Abi Bakrin tumeka kepemimpinane Abu Bakar
wa Umar lan sahabat Umar. Awaluhu utawi kawitane adzanul Jumat iku idza jalasa ing dalem nalikane lungguh. Iku idza jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar. Wakana lan ana apa adzan iku ala babil masjidi ing atase lawange masjid. Dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa Khalifah Umar itu adzan Jumat cuma satu kali, yaitu dilakukan ketika khotib itu sudah berada di atas mimbar. Dan itu dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang adzannya kok dua. Padahal zaman Rasulullah itu satu sampai siapa? Sahabat Umar. Ya, karena orang dulu ketika sudah mendengar ketika sudah mendengar adzan itu sudah selesai. Kegiatan apapun itu sudah selesai. Sudah diberhentikan semua. Jadi ketika adzan itu semua sudah berada di dalam masjid, sudah mau melakukan sholat Jumat. Itu dulu. Tapi nanti setelah pada waktu kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, itu akhirnya nanti keterangannya di nomor 6 itu akhirnya ditambahi adzane. Adzane tambahi 2. Jumat itu adzane pindho. Ini kok nyanyiane Habib Syekh kayak adzan pindho Jumatane NU kan ngoten nggih. Sebenarnya ndak NU saja niku. Ahlus sunnah itu adzannya dua kali. Karena apa? Yaitu tadi kalau zaman itu semakin pada waktu sahabat Utsman saja sudah menambahkan adzan 2 kali. Karena apa? Gini ku, ketika sahabat Utsman itu ketika hari Jumat orang masih pada sibuk semua, belum mau berangkat ke masjid. Jadi diadzani yang pertama itu untuk menandakan bahwa sudah masuk waktu Jumat. Untuk adzan yang kedua itu untuk apa? Ketika adzan pada waktu khutbah. Kalau zamannya ketika zaman Rasulullah sampai sahabat Abu Bakar sama Umar ketika hari Jumat semuanya sebelum diadzani sudah masuk masjid dulu. Baru nika muraki membawa tongkat ya ma'asyiral muslimin dan seterusnya. Itu semua orang-orang Islam sudah masuk pada masjid. Nah, setelah itu baru adzan. Adzan awalnya di situ tempatnya. Jadi kalau ada adzan Jumat satu kali, harusnya tempatnya di situ. Bukan tempatnya di depan. Nah, di depan itu karyanya Sayyidina Utsman. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wazadalan nambahi sapa Utsmanu sahabat Utsman radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Utsman nambahi al adzana ing adzan atsani kang kaping pindho. Kenapa ditambahi bisa babi kasratin nasi kelawan sebab akeh menungso. Jadi ditambahi adzannya 2 kali itu karena semakin banyaknya umat Islam pada masa Sayyidina Utsman. Jadi hari Jumat itu tidak berbondong-bondong menuju masjid dulu mboten. Makanya diadzani yang pertama, sudah masuk waktunya sholat Jumat. Ketika seperti itu, nanti yang jualan sudah istirahat dulu. Yang masih ada di sawah, wis adzan Jumat.
berarti wis wayahe Jumatan akhirnya pulang. Ngoten to. Baru setelah itu mereka-mereka yang baru bekerja pulang mandi berangkat ke masjid, baru muroki atau yang bilalnya itu menaikkan khotibnya, ya ma'asyiral muslimin, baru adzan lagi. Itu sebenarnya adzannya Jumat pada masa Rasulullah ketika mau memilih adzan satu, yaitu adzan pada waktu itu, bukan di depan. Depan itu yang menambahkan Sayyidina Utsman. Ngoten. Ngoten nggih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa komen di bawah ini. Setelah itu bukti makna dikirimkan di Google Classroom. Jangan lupa dengan menyertakan nama di setiap halamannya. Setiap halamannya, bukan satu halaman saja, setiap halamannya, karena menghindari manipulasi, gitu. Selamat mengerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.